Baik, kita lanjutkan pada segmen keempat dan bahasannya masih di benefit cost ratio analysis. Nah, pada tahapan ini kita akan mencoba melakukan suatu analisis perbandingan suatu alternatif lebih dari satu. Di sini ada total 6. Kalau misalnya kalian kembali lagi membaca soalnya, ini kurang lebih sama dengan apa yang pernah kita kerjakan pada kasus IRR. Nah, di sini kita memiliki ada 6 alternatif A sampai F dengan masing-masing initial cost-nya dan present worth benefit-nya. Dari sini kita sudah bisa mengetahui nilai benefit cost ratio-nya, yang mana di sini hasilnya merupakan pembagian dari benefit dibagi dengan cost. Nah, di sini hal pertama yang kalian lakukan jika kalian mendapat ada lebih dari satu kasus atau lebih dari satu analisis yang harus kalian bandingkan, kalian cari dulu untuk masing-masing benefit cost ratio-nya untuk memastikan bahwa kalian tidak perlu melakukan perhitungan yang lebih lanjut terhadap satu alternatif. Yang mana satu alternatif di sini sudah kita bisa lihat nilai benefit rasio yang kurang dari satu, yaitu nilai yang F. Di sini nilai yang F memiliki rasio benefit cost kurang dari satu, sehingga kalian tidak perlu lagi melakukan proses perhitungannya. Mengapa? Karena di sini nilai F jika dibandingkan dengan doing nothing masih bagus, kalian tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, nilai perhitungan pada F bisa kalian abaikan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan pada langkah yang kedua? Jadi ini langkah yang pertama, langkah yang kedua setelah kalian memiliki nilai yang bisa kalian bandingkan, di sini kalian coba melakukan suatu penyusunan ulang dari alternatif-alternatif yang ada dengan susunan cost yang semakin membesar atau kalian menyusun dari cost yang paling rendah. Oke? Kalian bisa lihat bahwa cost yang paling rendah di sini kita mulai dari D, yang mana cost-nya 1.000. Di sini cost yang rendah. Kemudian cost yang terendah kedua ada di B, yang ketiga di sini ada di A, selanjutnya ada di C, dan terakhir ada di E. Nah, nilai ini kalian coba reorder untuk mulai nanti dibandingkan secara increment. Nah, berarti di sini kalian sudah mulai dari D, B, A, C, E. Dengan masing-masing initial cost yang lebih rendah dulu dari D sampai yang paling banyak atau paling besar ada di E. Nah, cara kalian melakukan perbandingannya kurang lebih sama dengan melakukan perbandingan seperti nilai IRR. Nah, perbandingan ini dilakukan dengan kalian melakukan satu per satu dulu perbandingannya. Misalkan di sini D dengan B. Kalian lakukan perbandingan increment-nya masing-masing. Karena di sini D dan B memiliki initial cost yang lebih besar, maka increment cost-nya di sini kalian, nah yang B kurangi D, kalian mengurangi nilai initial cost B dikurangi D, dan present worth benefit-nya B dikurangi D pula. Ketika kalian mendapatkan nilai delta benefit per delta cost-nya lebih besar dari satu, di sini kalian cari atau kalian melakukan decision, keputusan untuk mengambil nilai yang memiliki cost yang lebih besar, yang mana pada fase yang pertama kita memilih yang B karena di sini yang B memiliki initial cost yang lebih besar. Kemudian kalian lakukan proses alternatif atau proses pencarian alternatif terbaik kedua dengan membandingkan nilai B dengan nilai yang selanjutnya, yaitu nilai A di sini. Nilai B kalian memiliki cost-nya 2.000, yang A cost-nya 4.000. Berarti di sini 4.000 dikurangi 2.000, kemudian benefit-nya juga kalian sama-sama kurangi. Benefit A itu 7.330 dikurangi 4.700. Kita dapatkan nilai BCR-nya, nilai delta B per delta C-nya kita ada 1,32. Nah, nilainya ini lebih besar sama dengan 1 juga. Otomatis di sini kita akan mencari nilai cost yang lebih besar, yaitu nilai cost yang lebih besar ada di A. Oke, karena cost yang lebih besar di A, maka A akan lanjut untuk dibandingkan dengan yang C. Di sini yang C cost-nya lebih besar, sehingga deltanya itu adalah C dikurangi A.
Nah, namun pada tahapan ini ternyata nilai B per C-nya, nilai delta B dibagi delta C-nya kurang dari 1. Nah, hal ini menyebabkan kalian harus memilih satu nilai yang memiliki cost yang lebih rendah, yaitu tetap kalian menggunakan yang A. Oke, dan terakhir A juga kalian bandingkan dengan E, dan tetap di sini nilai BCR-nya kurang dari 1, dan kalian memilih A. Sehingga A ini merupakan alternatif yang terpilih dengan metode benefit cost ratio. Nah, selain dengan metode yang sifatnya itu adalah numerik, kalian juga sama ada metode grafikal untuk melihat atau untuk mencari suatu alternatif terbaik dari sisi benefit cost ratio. Nah, di sini kita memiliki dua sumbu Y, yang mana sumbu Y itu memperlihatkan present worth of benefit. Karena di sini kan kalian akan melakukan perbandingan B per C. Nah, sehingga di sini yang X-nya dia adalah present worth of cost. Jadi jangan lupa setiap kalian jika diminta membuat grafik, itu harus jelas legendanya. X-nya apa, Y-nya apa. Nah, kemudian di sini kita memiliki nilai tengah atau sudut 45 derajatnya. Di sini adalah nilai B per C-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau misalnya di IRR atau misalnya ketika kemarin kita melakukan analisis IRR, nilai tengahnya tuh IRR sama dengan MARR kan ya. Oke, sehingga di sini kita bisa memiliki nilai B per C-nya 1, 1,0 ya di sini. Nah, kemudian kita memiliki beberapa jenis garis yang nantinya bisa saja garisnya ada di bawah grafik BCR sama dengan 1, yaitu garis yang saya bulatkan merah di sini. Yang mana tentunya nilai B per C di sini kurang dari 1, katakanlah 0,5. Berarti ketika kalian memiliki nilai di bawah garis dengan derajat 45, otomatis nilainya tuh harus kalian tolak. Mengapa? Karena nilai ini tidak lebih baik daripada kalian tidak melakukan apapun. Kemudian ada garis yang di atas 45 derajat. Misalkan di sini ada 1,5 dan 2,0. Nah, sehingga di sini ketika kita kembali melihat alternatif-alternatif yang ada, kalian bisa melakukan pemetaan titiknya berdasarkan PW cost dan PW benefit. Misalnya di sini kalian mau memetakan titik D, yang mana titik D jika kita kembali pada soal sebelumnya, yaitu pada soal ini, nah di sini titik D memiliki initial cost-nya 1000 dan memiliki present worth benefit-nya 1340, sehingga di sini titiknya kalian bisa petakan di 1000, nah 1000-nya di sini untuk cost-nya, kemudian benefit-nya ada di 1340. Nah, itu untuk titik D. Begitu pula untuk titik-titik lainnya bisa kalian petakan. Nah, kemudian sama, untuk kalian melakukan analisis apakah masing-masing nilainya itu diterima atau tidak, yang pertama kalian cek dulu. Lihat di sini titik F, dia berada di bawah garis B per C sama dengan 1. Otomatis nilai F sudah kita tolak di awal. Dengan demikian, kalian hanya melakukan proses perbandingan antara D, B, A, C, dan E. Nah, proses perbandingan yang pertama kita lihat D. Nilai D tentunya dia lebih besar daripada 45 derajat atau nilai benefit cost ratio-nya lebih besar dari 1, otomatis diterima. Nah, kemudian kalian bandingkan untuk nilai D dan B dengan cara kalian menarik garis. Nah, garis yang kalian tarik di sini, lihat apakah dia akan menyentuh titik atau garis BC sama dengan 0 jika diperpanjang. Tentunya garis B ini tidak akan menyentuh garis BC sama dengan atau B per C kurang dari, sama dengan 1. Dengan demikian, nilai B akan menjadi nilai yang terpilih gitu karena memiliki kalau secara grafikal kan yang seperti kita sempat bahas pada IRR, lihat dia lebih besar atau lebih kecil daripada 45 derajat dengan titik sebelumnya. Namun kembali untuk grafik ya sedikit tricky karena kalian harus benar-benar melihat derajatnya satu persatu jika
melakukan perbandingan. Tapi untuk yang B tentunya cukup obvious. Di sini sangat terlihat dengan jelas grafik yang B lebih menguntungkan daripada D karena derajat atau si garis dari D ke B-nya dia lebih besar daripada 45 derajat. Nah, hanya saja di sini yang ke A nih, yang rada sedikit tricky, karena secara garis, ketika ditarik garis lurus dengan satu titik B ini, dia mungkin saja bisa berhimpitan atau berhimpitan dengan garis yang BC sama dengan 0, tapi setelah kita hitung yang sebelumnya, nilai A itu tetap terpilih. Berarti di sini di antara B sama C, ternyata si garis BA ini dia memiliki sudut lebih besar dari 45 derajat. Nah, berbeda saat A kita bandingkan dengan C, kita memiliki garis AC di sini. Ketika dilanjutkan, garis AC ini kemungkinan dia akan memotong di satu titik garis BC sama dengan 1. Otomatis kita tetap pilih yang A. Gitu. Dan sama saat kita memilih garis C kemungkinan masih dan akan dia memotong pada garis di sini, kita memilih garis A juga gitu. Atau di sini garis AC dan AE dia sudutnya lebih kecil dari 45 sehingga kita memilih cos yang lebih kecil. Kurang lebih seperti itu interpretasi grafikalnya. Nah, baik, di sini kita sekarang masuk ke satu segmen khusus yang mana ternyata benefit cost ratio ini memiliki variasinya masing-masing. Jadi ketika kita melihat rasio keuntungan dan kerugian, kita lihat dulu konteksnya sekarang ada di mana. Apakah kita melihat konteks benefit cost ratio ini dari sudut pandang government dalam membuat public sector atau dalam membuat suatu infrastruktur untuk publik, atau kita melihat dari sisi perusahaan. Nah, saat kita melihat dari sisi government, kita akan mengklasifikasikan nilai benefit dan nilai cost berdasarkan siapa yang akan terkena dampak. Contoh di sini, untuk benefit, katakanlah perusahaan membuat suatu jalan tol, siapa yang akan mendapatkan benefit tersebut? Tentunya kita sebagai masyarakat yang akan mendapatkan benefitnya dari lancarnya, katakanlah, si jalan rayanya gitu. Dan cost-nya adalah semua konsekuensi yang akan diterima oleh government. Contohnya adalah saat tadi ketika membuat jalan tol, ini tadi kita mendapatkan keuntungan, benefit, dan di sini tentunya misal salah satu cost-nya itu adalah salvage value atau nilai akhir. Nah, pada pembuatan jalan tol, siapa yang akan mendapatkan nilai salvage value? Atau siapa yang akan menanggung nilai salvage value ini? Tentunya ketika masa waktunya habis, jalan tol nilai salvage value-nya dia akan terkena oleh pemerintah tentunya gitu. Kenapa? Ya karena nanti pemerintah yang akan mengalokasikan atau ya istilah itu nilai dari si infrastrukturnya akan kembali ke pemerintah yang mengelola dan juga yang membangun si jalan tolnya. Walaupun nilai salvage value ini katakanlah dia suatu dari sisi cash flow dia positif gitu. Nah, dengan demikian di sini untuk benefit cost ratio dari sisi pemerintah kita harus cari dulu, klasifikasikan dulu ini dananya, keuntungan, kerugian itu dia akan datangnya dari siapa atau akan siapa yang terkena dampaknya gitu. Apakah publik atau pemerintah gitu. Nah, sehingga di sini untuk klasifikasinya itu akan berbeda. Nah, berbeda dengan nilai pada private sector atau present worth index, nilai benefit cost ratio-nya kita klasifikasikan adalah nilai benefit adalah semua konsekuensi kecuali biaya yang pertama atau investasi yang awal. Dan cost-nya adalah project first cost gitu. Nah, di sini tentunya kalau misalnya kalian mengikuti kuliah ini dengan baik, kita akan masuk ke dalam satu definisi ketika kita kembali di slide yang ini. Nah, slide ini slide yang menanyakan mengapa salvage value-nya di sini kita klasifikasikan terhadap cost. Di sini 50. Sorry, saya pakai yang warna hitam saja. Ini 50. Kita klasifikasikan terhadap cost. Nah, hal ini karena cost dan benefit
yang terjadi pada perusahaan yang menanggung adalah perusahaan. Sekali lagi, cost dan benefit yang terjadi pada perusahaan yang menanggung adalah perusahaan. Contoh, ketika perusahaan mengeluarkan biaya 200 untuk investasi mesin, yang menanggung biaya perusahaan. Dan di akhir periode perusahaan dia mendapatkan keuntungan dari salvage value atau ada satu nilai akhir yang bisa dijual kembali dari mesinnya, itu perusahaan juga yang menanggung. Dengan demikian, perusahaan bisa menentukan cost dan benefit-nya sendiri asalkan atau dengan catatan, ya, benefit dan cost ditentukan dengan catatan jangan double counting. Maksudnya jangan double counting di sini, nilai si salvage value bisa diklasifikasikan sebagai cost yang mana nilainya negatif, atau dia bisa diklasifikasikan sebagai benefit yang ada pada nilai pembilangnya. Tetapi harus dihitungnya satu kali. Jadi jangan di benefit ada, di cost juga ada. Jadi kembali itu boleh perusahaan menentukan nilai benefit dan cost-nya itu sendiri. Mengapa? Ya karena setiap keuntungan dan kerugian atau setiap keuntungan dan biaya yang terbeban pada perusahaan tersebutlah yang menanggung. Jadi berbeda dengan sudut pandang pada public sector, yang mana sudut pandang public sector kita harus mencari siapa yang terkena konsekuensinya, apakah publik atau government. Nah, tapi satu lagi, bagaimanapun kalian mau mengklasifikasikan nilai benefit dan cost-nya ini, asalkan kalian konsisten, tadi yang saya bilang konsisten, nilainya akan konsisten juga gitu. Nah, mungkin di sini nilai nanti BC-nya tuh akan berbeda value-nya atau nilainya, tetapi rekomendasinya akan sama. Sekali lagi, rekomendasinya akan sama bagaimana kalian ketika misalnya di private sector tadi mau membuat si salvage value-nya masuk cost maupun masuk benefit, itu tidak masalah asalkan kalian konsisten sehingga rekomendasinya tuh tidak salah. Hanya saja untuk yang government, nah mengapa di sini kita melakukan satu klasifikasi agar jelas siapa yang terkena dampak dan siapa yang akan membayar dari project public sector-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengapa di government klasifikasi itu menjadi sedikit lebih penting itu dibandingkan private sector gitu. Karena private sector kita tidak berbicara siapa yang akan menanggung biaya dan keuntungan karena tentunya perusahaan. Tetapi berbicara government, kita membicara suatu konteks yang lebih luas gitu. Saat government dia memberikan suatu program yang terkena dampak kita gitu. Nah, siapa yang mendapatkan konsekuensinya atau siapa yang mendapat benefit atau disbenefit itu masyarakat, yang mendapatkan cost itu pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh agar bisa lebih terbayang, kita melihat di sini misal ada suatu proyek dalam pembuatan suatu jalan. Di sini ada jalannya misalnya mau belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, kalau misalnya beloknya ke kanan, kita memiliki initial cost, uniform annual benefit, dan lain sebagainya. Dan saat belok ke kiri, kita memiliki nilai juga. Nah, di sini kita memiliki nilai increment, nilai pertambahan. Jadi maksudnya di sini kalian bisa lihat contoh di contoh 96 di sini untuk left turn lanes itu nilainya lebih besar daripada right turn. Jadi lebih besar yang mana selisihnya akan menjadi 3 juta. Otomatis di sini kita punya 12,9 ya. Nah, kemudian di sini uniform annual benefit kita memiliki incrementalnya 2,2 dikurangi 1,6. Berarti di sini kita memiliki 0,6 M, 6 miliar, 0,6 juta. Kemudian di sini kita memiliki annual maintenance, yang mana annual maintenance-nya ini yang untuk left turn, karena di sini ada increment 75 ribu, otomatis di sini kita memiliki nilai left turn-nya tuh lebih mahal 75.000 gitu. Jadi di sini definisi increment-nya tuh left turn lebih mahal 75.000, sehingga di sini kita punya nilai 225K.
Nah, kemudian di sini disbenefit. Nah, disbenefitnya ada 900.000 untuk right, yang left-nya ada 2,1 M. Berarti di sini kita punya nilai untuk incrementalnya kurang lebih ada 1,2 ya. 1,2 M. Nah, di sini tentunya kita punya useful life-nya yang sama-sama besar. Gitu. Oke, maka dari itu, nah kita bisa melihat bahwa yang pertama kita lakukan, kita klasifikasikan dulu yang mana yang dimaksud dengan benefit yang akan dirasakan oleh masyarakat, dan mana yang sifatnya cost yang harus dibayar oleh pemerintah. Kayak sekarang di sini ada uniform annual benefit. Tentunya yang disebut benefit ini masuknya ke publik atau ke masyarakat. Kemudian di sini lihat, kita ada disbenefit. Contoh-contoh disbenefit ini adalah kalau misalnya dalam pembuatan katakanlah jalan raya atau misalkan jalan layang di Bandung, MRT di Jakarta, tentunya kalian akan terkena dampak selama pembangunan tersebut adalah kemacetan. Nah, kemacetan itu siapa sih yang menanggung? Tentunya masyarakat. Ketika memang diuangkan, nah itulah yang disebut dengan disbenefit. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa yang disebut dengan benefit akan datang untuk masyarakat, di sini 1,6 M. Terus kemudian untuk disbenefit itu ditanggung oleh masyarakat, sehingga di sini minus 900.000. Nah, kemudian di sini apa saja biaya yang ditanggung pemerintah? Nah, biaya yang ditanggung pemerintah tentunya adalah biaya pembangunan, yang mana biaya pembangunan di sini adalah 8,9 juta, ditambah maintenance juga. Nah, kalau misalnya ada jalan raya, atau misalnya ada jalan tol, katakanlah ada jalan yang berlubang. Ya tentunya jalan yang berlubang itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dia bisa memperbaikinya dengan dinasnya masing-masing, entah itu dinas Bina Marga atau di jalan raya ada jasa marga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nilai ini sama, kalian harus buat nilainya tuh menjadi nilai ekivalen. Nah, nilai ekivalennya bagaimana? Kalau misalnya di sini kalian menggunakan present word, ya kalian lakukan ekivalensi dengan present word. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama dilakukan adalah mencari nilai BCR untuk satu alternatif, yaitu yang belok kanan. Sama, pada prinsipnya kita ingin mencari bagaimana si satu alternatif ini dia lebih baik atau tidak dari doing nothing. Karena di sini BCR-nya dia lebih besar sama dengan satu, otomatis kita lanjut untuk dibandingkan dengan yang left turn. Nah, sehingga di sini kita akan mencari BCR untuk L dibagi R atau BCR untuk left yang dibagi kiri dalam konteks government. Sehingga di sini present worth benefit-nya kita memiliki nilai 0,6, yang mana nilai 0,6 itu benefit yang dimiliki untuk masing-masingnya ini. Kemudian kita memiliki disbenefit sebesar 1,2 juta yang ditanggung oleh masyarakat. Katakanlah ketika tadi ya membangun suatu jalan raya adanya kemacetan yang kita bisa proksikan nilainya menjadi nilai uang. Dan terakhir kita memiliki PW cost, yaitu biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Di sini biaya yang ditanggungnya ada cost-nya 3 juta, yaitu incremental perbedaan antara left dikurangi right. Dan terakhir adalah biaya maintenance 225 kurangi 150, jadi ada 75.000, yang mana kita ekivalensikan untuk nilai present. Karena nilai 75 ini adalah suatu nilai annual. Oke, sehingga kita dapatkan nilainya tuh 0,942, yang mana di sini BCR-nya kurang dari 1. Nah, ketika BC kurang dari 1, kita mencari cost yang rendah. Sama dengan cost yang rendah, otomatis kita akan memilih yang right. Oke, nah ini saat kita membuat suatu kebijakan, yang mana kebijakannya ini programnya diselenggarakan oleh pemerintah. Bagaimana kalau misalnya program ini kita lihat programnya diselenggarakan oleh private sector? Nah, bisa kita lihat misalnya kita menggunakan analisis present worth index, yang mana di sini sebetulnya sama minimal total, ini right sama left juga sebetulnya. Nah, yang mana di sini kita melihat pola atau point of view-nya tuh point of view dari private sector.
Katakanlah yang akan membuat tadi jalan rayanya tuh bukan jasa marga, tetapi pemerintah memberikan pada satu perusahaan privat untuk menjadi developer serta operator dari jalan raya atau jalan tolnya. Nah, di sini sama initial cost sama dan lain sebagainya, kita masih punya nilai yang sama, berarti di sini kita punya nilai tadi incrementalnya 12,9, totalnya 12,9, di sini uniform annual benefit-nya kita memiliki nilai 1,622, di sini juga kita punya nilai 0,6, 6M, atau 600K, di sini kita punya nilai 225K, dan this benefit-nya juga sama, kita memiliki nilai 1,2 juta, yang mana useful life-nya sama. Nah, tapi bedanya tadi, di sini kita melihat dari sisi private sector. Ketika melihat dari sisi private sector, kita akan mendapatkan klasifikasi biaya yang berbeda, yang mana di sini present worth benefit menjadi suatu nilai keuntungan yang mana keuntungannya tersebut adalah di luar biaya-biaya yang ada. Jadi di sini ternyata diklasifikasikan keuntungannya adalah nilai keuntungan setiap tahun 1,6 juta dikurangi dari maintenance-nya. Nah, yang mana dia melihat bahwa maintenance itu merupakan konsekuensi untuk mempertahankan benefit, berarti 1,6 dikurangi 0,15, dan cost-nya adalah semua yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, yang mana cost-nya di sini adalah inisial dan disbenefit-nya gitu. Atau suatu hal yang akan merugikan perusahaan. Jadi yang merugikan perusahaan dan semua yang bernilai biaya itu diklasifikasikan pada biaya. Oke? Sehingga di sini kita akan mendapatkan nilai benefit-nya 1,6 dikurangi 0,15, karena tadi mereka melihat bahwa maintenance itu merupakan suatu cara memastikan terus mendapatkan keuntungan, yang mana di sini akan ada biayanya yang setiap periode, yang mana periodenya tuh per tahun, sehingga nilai ketika kita ingin mencari nilai P, berarti di sini karena ini nilai A, kalian kalikan dengan faktor bunga P per A. Didapatkan nilai 11,03, dan untuk cost-nya di sini karena sama-sama ada di awal, ternyata 8,9, dan disbenefit-nya tuh ada di nilai first cost, jadi 9,8. Oke, di sini kita mendapatkan nilai 1,125, yang mana di sini lebih besar sama dengan 1, sehingga kita lanjut dibandingkan dengan yang left. Di sini dibandingkan dengan yang left, kalian membandingkan nilai PW benefit dan PW cost-nya masing-masing. Yang mana di sini nilai PW benefit-nya incrementalnya di sini 0,6. Nah, nilai incremental dari annual benefit-nya dikurangi dengan incremental untuk nilai si maintenance-nya. Kenapa dikurangi? Karena kan maintenance kita keluar biaya. Nah, terakhir di sini dibagi dengan si cost-nya, yang mana cost-nya itu ada di initial cost dan di disbenefit. Jadi 3 ditambah 1,2. Mendapatkan nilai kurang dari 1, yang mana kita tetap memilih yang right sebagai keputusan yang optimum. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa sebetulnya ketika kalian mau melakukan atau mengklasifikasikan nilainya sedemikian rupa, walaupun value-nya bakal beda, misalkan di sini 1,125, yang sebelumnya di sini kita bisa lihat kita memiliki nilai 1,122, lihat nih, ini 1,122, dan yang di sini 1,125. Kemudian untuk increment-nya 0,942, di sini 0,951. Nilainya berbeda, tetapi lihat hasil akhirnya. Tetap kita direkomendasikan untuk mendapatkan yang kanan. Dengan demikian, tadi kesimpulannya adalah yang pertama untuk yang government, secara soal atau secara kasus, saya akan melihat bagaimana kalian mengklasifikasikan biayanya. Karena itu berbeda cerita dengan private. Nah, untuk yang private, ya saya lihat bagaimana logika kalian melakukan klasifikasi biaya dan cost-nya itu sendiri, biaya dan benefit-nya. Namun hasil akhirnya seharusnya konsisten, walaupun nilai BC-nya untuk masing-masing itu mungkin berbeda, tetapi yang ujung akhirnya atau rekomendasinya seharusnya konsisten.
Oke, baik. Sekian untuk segmen ini.